Pada hari ini kita semua memperingati sebuah peristiwa besar yang dialami oleh seorang Nabi yang besar. Beliau adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, sebuah kejadian yang di luar jangkauan akal manusia, sebuah kejadian yang tidak bisa kita pikirkan dengan otak kita. Dan memang kalau Allah sudah berkehendak menentukan takdirnya, menentukan kudrah kuasanya, jangan pernah kita berpikir pakai akal kita, tapi hati kita yang harus angen-angen kenapa itu terjadi. Lho kok begitu Pak Kiai? Nggih, Mbah Yai, sebab dinten niki niku kathah tiyang sing angen-angen mek nganggo utek tok tapi ra tau angen-angen kambe atine. Makanya banyak hoak di mana-mana. Krono mboten purun angen-angen kelawan ati, mung angen-angen kelawan utek. Lah padahal angen-angen utek niki jauh kadang-kadang dengan apa yang diangen-angen kelawan ati niku kula njenengan sedaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadah tiang iso jaga protokol kesehatan zahir, tapi protokol kesehatan batin Pak Cecep, banyak jamaah kita yang tidak bisa menjaganya. Banyak orang bisa membersihkan debu, menangkal debu dengan masker di dalam hidungnya, tapi banyak orang yang tidak mampu membersihkan debu-debu yang ada di dalam hatinya. Padahal debu di dalam hati ini lebih bahaya daripada debu yang masuk ke hidung dan tenggorokan kita. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, monggo situasi kang kados mekaten menika kita selalu jaga protokol kesehatan zahir wabil khusus kesehatan batin. Apa protokol kesehatan zahir? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Protokol kesehatan batin, beristighosah, bersolawat, beristighfar, wirid, torekoh, sholat 5 waktu berjamaah, penuhi masjid, jangan sepikan masjid. Itu diantara protokol kesehatan batin. Kalau protokol kesehatan zahir, Pak Lurah, Pak DPR, gugus tugas sudah menyampaikan setiap hari. Kiai tugasnya menyampaikan protokol batin yang selama ini sama pemerintah sama sekali tidak disampaikan. Bahkan condong malah masjid disuruh nyepikan. Ini ada sebuah hadis yang artinya bila mana ada sebuah musibah turun dalam suatu negara, maka kata Rasul tidak ada yang bisa menolak musibah itu kecuali orang-orang yang masuk ke masjid berjamaah dan zikir bersama. Sekali lagi, kalau ada musibah turun dalam suatu negara, kata Rasul, tidak ada yang bisa menolak musibah itu kecuali orang yang masuk ke masjid, mereka berjamaah dan zikir bersama. Maka orang-orang zaman dulu, datuk-datuk buyut kita, saya masih ingat, kalau ada musibah besar di Jogja, di Solo, di Jawa Timur, para kiai ngumpulkan santri jamaah, diajak ke masjid, zikir bersama, jamaah bersama, buat tumpeng untuk tolak balak, masjid diramaikan 24 jam. Itu zaman dulu. Hari ini bertolak belakang. Ketika musibah itu datang, justru masjid ditutup oleh pemerintah. Dan ini Pak DPR, mohon maaf lewat mimbar yang mulia ini, bukan kami menentang peraturan. Saya mohon puasa tahun ini tidak ada penutupan masjid, tidak ada penutupan tarawih, ramaikan masjid. Justru masjid ramai, maka wabah akan minggat. Betul? Woi, terasa ngurus peraturan bupati, peraturan presiden, peraturan siapa? Hari ini masyarakat sudah cukup jenuh Pak DPR. Sampaikan kalau sidang, kami jenuh dengan peraturan-peraturan yang tidak ada ujung pangkalnya ini. Betul? Selesai corona, kata orang Jawa, mamaknya ngamuk, Omikron datang. Dan yang saya heran Pak Kiai Fadoli, kenapa datangmu ketika menjalan bulan suci Ramadan yang kami sambut dengan sukaria? Kenapa datangmu ketika lebaran? Kamu ini setan apa wabah? Jelas? Setan apa wabah? Kenapa kau goda kami ketika bulan suci datang? Kemarin ketika
Natal kau minggat kemana bajingan? Betul. Kemarin ketika tahun baru ramai kau minggat kemana setan? Kenapa kau datang tepat waktu di saat bulan suci kami datang? Ada apa di balik koro? Ene opo corona iki jane? Kok pas banget tanggale wektune? Nggih. Nggih. Maka lewat mimbar yang mulia ini Pak DPR, Pak Kepala Desa, Pak Sedes, bukan kami menentang peraturan, mohon ndak usah ada penutupan masjid. Kualat. Kenapa Muhayyad ngomong begitu? Perlu Anda catat, masjid itu ndak usah ditutup, wis sepi goblok. Masuk? Gatel ndasku sampean. Masjid ku rasa ditutup wis sepi. Lah kok dadak ditutup? Sing nutup masjid niku wong sing ora tau nang masjid. Betul. Masjid dibuka, masjid ramai, masjid penuh jamaah. Ini protokol kesehatan batin. Tolak balak vaksin batin. Suntik 2 kali. Kami di antara kiai di Lampung yang pertama kali memberanikan diri untuk suntik vaksin 2 kali bersama santri dan 1000 jamaah saya. Itu viral di YouTube, viral di Lampung TV. Ditulis Kiai Haji Muhayyad menjadi duta vaksin Lampung. Saya ikut aturan. Kalau saya tidak ikut aturan, saya tidak akan ngomong begini. Maka ketika kami sudah vaksin semua, kirakan aman karena Omikron ini di bawah Corona. Berarti kalau kita sudah vaksin Corona, Omikron tidak akan masuk ke kita. Jamaah ramai, pengajian haflah kiai jangan ditutup. Kalau kemarin datang Kapolres ke tempat saya mau menggagalkan haflah saya tahun ini, maka saya ngomong sobek-sobek aja itu kartu vaksin itu. Untuk apa vaksin kalau kegiatan tetap dilarang? Betul. Ekone tetap kurang ono. Tetap kurang enak, kok nambah sendiri ya? Kurang enak, betul kurang enak. Kurangi dikit aja Pak. 1 lagi, 1. Nah sudah. Kalau, nah benar loh. Kalau vokal eko agak dikurangi, kalau ngorgan besarkan nggak apa-apa. Jadi beda lagi caranya jaga itu. Pokoknya kalau pengajian ikut kiainya. Saya kan tiap jam pegang mic jadi lebih hafal daripada tukang soundnya saya ini. Nikmat kan? Di telinga anak kan? Pak, vaksin batin ini penting. Sudah berkali-kali kita sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Hadis lo itu, mutafakun alaih lo itu. Gusti Allah kira ndelok penampilanmu, ndelok bondomu, ndelok jabatanmu, kedudukanmu, juga tidak melihat harta bendamu, betul? Melihat kecantikanmu tidak, melihat kemulusan pipimu tidak, apalagi yang tidak mulus kayak kamu itu. Dong, Allah tidak melihat itu sayang, tapi Allah melihat hatimu dan juga amal perbuatanmu. Cantiklah kamu, gantenglah kamu, molek bodi tubuhmu, pangkatmu, kedudukanmu tinggi, hartamu melimpah. Tapi kalau hatimu busuk, kata Rasul, maka busuk pulalah engkau di mata Allah. Kayak dino niki ki akeh wong iso dandan dohir, tapi hati bosok ora tau didan. Iso numpuk bondo donya, tapi bondo akhirat ora tau digolek. Sikil digendas, ndas digesikil, budal ngopi, budal ngodok, budal nyemai kopi, budal ngurusi kopi. Subuh belum beranjak, sing deres garet motone rong melek, bathuk wis dipasang baterai.
Sing gawe karet urung disembah tapi karet wis disem. Naudzubillahi min. Kalau karet gak ada harganya, ndak usah salahkan Pak Jokowi. Kamu yang salah, masyarakatnya ini yang salah, tidak bersyukur sama rahmat dan juga nikmat Allah. Ketika karet harganya mahal, lemun deres lali subuh. Ketika karet murah, nyalahne presiden. Sing goblok sopo masyarakat sing goblok. Oke, ye, raine ayu tapi hatine Bob. Buktine akeh mantu rakur karo morotu. Banyak anak tidak rukun sama orang tu. Akeh dulur tunggal kringkel satu kandung bodoh ora gelem moro. Mau goro-goro dibagi warisan ora po. Hari ini musim raine ayu wong yang ganteng tapi hatine bobrok. Kenapa? Krono guru vaksin dohir dok ratau vaksin batin. Vaksin dohir suntik peraturan Pak Jokowi pemerintah. Vaksin batin dekat para kiai, para ulama, para ahli toreko. Wis waktune suluk-suluk kholwat nyepi melok toreko penatine toto. Mohon maaf para ustad-ustad itu ayo bertoreko. Alim sealim apapun kalau kita tidak bertoreko ujung-ujungnya nanti hatine gampang goyang. Mau balik koyo kula ini ora bertoreko bahaya. Disangoni titik ora budal. Makanya saya di daerah Kota Agung ini budal terus, walaupun disangoni titik aku budal terus. Kenapa elek-elek aku toreko pisan. Dong. Bahaya kalau tidak berkhulwat, kalau tidak ikut toreko. Bismillah toreko ini apa balik ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Maka NU Banser Ansor gak gampang demo. Kenapa? Kiai ini toreko. Hantam kafir, bakar gereja. Yo rezim dolim. Gusti Allah ini kudu sifat Rahman. Wong Kristen, wong Bali, wong Buddha, kuwi entuk rahmane Gusti Allah. Jangankan kau bunuh orang kafir, kau bunuh tikus yang makan padimu, tapi dengan emosi nafsumu dosa. Sama ngaji Ikhya kalian Mbah Fadli itu. Kalau saya mah jarang khatam, orang santri saya masih kecil-kecil. Mbah Fadli khatam Ikhya, khatam nopo-nopo bentang pondok wis suwi. Saya ini Ikhya sudah 17 tahun gak kata-mata, mau kiai ini belayang terus. Tapi saya di Pondok Ploso 5 kali khatam Ikhya, mohon maaf. 10 kali khatam tafsir Jalalain ikut Mbah Yehuda. Ikhya saya yang baca masih Mbah Yaitin almarhum. Jadi Masya Allah barokah banget isian. Luar biasa. Kami tahu, kami santri Pak DPR, kami tidak diproyek untuk demo ngerepotkan negara. Ada yang nantang saya ya Fadli, mana Kiai Muhayyid yang katanya Kiai Lampung yang paling pemberani di saat negara seperti ini dilecehkan seperti ini. Kenapa Kiai Muhayyid tidak menggerakkan Banser Ansor untuk demo? Kami dicetak jadi Banser dan Ansor, kami dikader dalam PKB NU, bukan diproyekkan untuk demo, tapi Ansor, Banser dan kader NU diproyekkan untuk jaga NKRI. Mohon maaf kocok-kocok FPI, tidak ada kami diproyek untuk demo. Paham? Kalau Anda diproyek demo silahkan, tapi Anda kurang toreko. Mohon maaf, Anda tidak sadar bahwa Allah punya sifat Rahman. Wajar, biarkan yang Buddha hidup bersama Budanya, biarkan yang Kristen hari royang setiap minggunya. Oke? Biarkan yang Hindu Om Swastiwastu dengan Hindunya. Oke, biarkan yang Cina Amitabha dengan Amitabhanya. Islam tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maka jangan lupa bismillah dulu. Silakan hafal Al-Quran 30 juz, tapi bismillah harus menjadi awal bacaan Quran. Silakan berfatihah, tapi bismillah harus tetap menjadi awal fatihahmu. Karena menurut Imam Syafi'i, anna bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil fatihah.
Bismillah itu menurut Imam Syafi'i ayat dari Fatihah, maka NU kalau sholat tidak pakai Fatihah jelas tidak sah menurut Nahdlatul Ulama. Selesai, karena mengurangi ayat. Jangankan mengurangi ayat, mengurangi tasdidnya tidak jelas saja kita tidak sah. Iya karena butuh iya karena lain, kau baca iya biasa nggak sah sholatmu. Apalagi mengurangi ayat. Oke.